pasien sedang menunggu seorang yang sedang menikmati komunikasi dengan Allah dalam keadaan terbaring atau tergeletak atau rebahan. Semuanya diisi dengan zikrullah. Mereka adalah ahli zikir, yazkurunallah. Ditemukan oleh malaikat. Salah satu dari malaikat menemukan tanadau. Maka dia akan memanggil yang lain. Beberapa orang menemukan maka saling memanggil satu sama lain antar sesama malaikat. Buat apa mereka manggil? Mereka berkata, "Halummu ila hajatikum." Kalian sudah menemukan di sana ahli zikir? Oh, belum. Di sini ada. Ayo ke sini, kumpul. Subhanallah. Maka setelahnya malaikat menemui orang-orang yang sedang berzikir dalam kondisi bagaimanapun zikir itu bisa kita lakukan. Sedang berbaring, sedang rebahan, sedang jalan kaki, sedang berlari, sedang di depan komputer, di depan pasien, dapat kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah. Ya, sekarang juga tentunya dengan kajian hadis ini, ya di antara hamba-hamba Allah yang sedang aktif saat ini di berbagai aktivitas masing-masing, kullun ya'malu ala syakilatih, fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan, malaikat menyaksikan dan malaikat memanggil teman-temannya untuk mengunjungi kita. Setelah itu, mereka pada berkunjung, fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat membentangkan sayapnya, melindungi orang-orang yang sedang berzikir. Sayap mereka tidak dapat kita bayangkan ya, hanya kita imani saja. Sayap mereka sampai menutupi jangkauan mata hingga ke langit. Tidak terlihat langit. Kalau sudah diperlihatkan sayap mereka, tentunya kita tidak akan mampu melihat langit. Cuma Allah tidak memperlihatkan kepada kita secara fisik seperti apa malaikat. Kita tidak akan sanggup ya. Rasul saja dulu sekali melihat Jibril. Beliau pingsan, hampir pingsan. Karena duduk di atas kursi dan ujung kursinya nggak kelihatan. Oh, sangat, sangat menakutkan. Di sini sebutkan, فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Malaikat membentangkan sayapnya sampai menutupi semua pandangan hingga ke langit. Langit yang dunia, langit yang paling bawah. Qala, perawi, yaitu Abu Hurairah berkata, Allah Rasul bersabda, fayas'aluhum rabbuhum. Allah, Rabb, pencipta manusia, pencipta malaikat, pencipta ahli zikir, bertanya kepada malaikat. Dan tentunya pertanyaan Allah diungkapkan bukan karena tidak tahu, bukan karena perlu tahu, tetapi Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah bertanya kepada malaikat. Ya, kita juga seringlah bertanya bukan ingin tahu, tapi bertanya ingin menikmati jawaban. Orang tua nanya anak-anak, siapa namanya, gimana baca doa, mau tidur. Ya, itu bukan pertanyaan mau tahu, tapi menikmati jawaban anak. Kalau manusia saja bisa begitu, tentunya kenikmatan tersebut pemberian dari Allah. Bagaimana sumbernya kenikmatan? Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat menghargai, betul-betul mengangkat derajat orang yang zikir dan mengangkat derajat orang yang diterangkan oleh malaikat dan juga mengangkat derajat malaikat yang ditugaskan untuk menemui ahli zikir. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Rabb mereka bertanya dan dia maha tahu apa pertanyaan Allah. Ma yaqulu ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, apa sih yang dibaca oleh hamba-hambaku? Apa sih yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qalu, malaikat menjawab, yaqulun, itu hamba-hambamu senantiasa menggerakkan lisannya, menggetarkan hatinya, membaca alam raya
sambil menyatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Melihat alam, langsung tergetar hatinya, bergerak lisannya, tajam pandangannya, melihat bahwa semua alam ini mengantarkan diri untuk melihat penciptanya. Kapan bisa melihat penciptanya? Allahu Akbar, nanti pada waktunya, bila sudah tiba, setelahnya kita meninggalkan alam ini. Setiap kali melihat daun-daunan bergerak, ingat kepada yang menggerakkan. Subhanakallahum. Terasa ada angin bertiup, ingat kepada zat yang menciptakan angin. Tidak kelihatan angin, warnanya, bentuknya. Dan ketika itu pula nikmat meningkat. Nikmat ingat kepada Allah. Maka bergetarlah hati, bergeraklah lisan, mengatakan Subhanallah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Wa yukabbirunak. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Engkau ya Allah. Tasbih, takbir. Wa yahmadunak. Dan memuji engkau. Hamdan yuwafi ni'amah. Rabbana lakal hamdu. Memuji engkau ya Allah. Wa yumajjidunaka. Dan memuliakan engkau. Bertasbih, takbir, tahmid, dan tamjid. Memuliakan engkau. Itulah kehidupan mereka ya Allah. Maka Allah kembali bertanya kepada malaikat. Mereka menyatakan aku maha suci, maha agung, maha terpuji, maha mulia. Dari mana tahu? Apakah mereka sudah pernah melihat aku? Subhanallah. Inilah dialog. Mari kita saksikan pertunjukan dialog malaikat dengan zat yang maha tahu, maha mulia, maha penyayang. Allah bertanya, hal ra'auni? Apakah mereka sudah melihat aku? Qala fayaqulun. Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Enggak ya Allah, mereka belum pernah melihat engkau. Dan mereka tidak melihat engkau. Qala fayaqulu wa kaifa law ra'ahuni. Rasul melanjutkan dialog mereka. Ustaz, maaf suaranya. Ustaz, Ustaz, maaf suaranya, Ustaz. Ustaz, Ustaz, maaf suaranya tidak terdengar. Ustaz, mohon suaranya, Ustaz. Bisa dicek ulang. Ustaz, suaranya mohon dicek ulang. Suaranya tidak terdengar, Ustaz. Cek, Ustaz, suaranya mohon dicek ulang, Ustaz. Ada suaranya? Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Tadi sempat hilang, Ustaz, suaranya. Ya. Alhamdulillah, sekarang jelas lagi, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Satu lagi ya. Ya. Yaqulu fama yas'aluni. Mereka bertanya, Allah bertanya, apa sih yang mereka minta dari aku? Yaqul, yaqulun, mereka meminta kepada engkau al-jannah. Diganti dulu. Ya silahkan. Habis. Qalu yas'alunaka al-jannah. Mereka meminta kepada engkau ingin dapat nikmat surga, ya Allah. Qala yaqul wa harauha. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah melihat surga? Qala yaqul la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Enggak ya Allah. Mereka belum pernah melihat surga, tapi meminta terus-terusan. Maka Allah kembali nanya, yaqulun fakaifa law annahum ra'auha. Bagaimana kalau sekiranya mereka sudah melihat surga? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Mereka pasti kalau sudah melihat surga, pasti akan lebih semangat untuk beramal, walaupun harus mengorbankan segala yang ada pada diri mereka. Pasti akan lebih semangat, akan semakin meningkat semangat. Asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda laha talaban. Maka memintanya pun akan semakin sering, menyampaikan permohonan kepada engkau untuk mendapatkan surga. Wa a'zama fiha raghbatan. Keinginannya pun akan semakin menggebu. Kerinduannya akan semakin meningkat. Lalu Allah kembali bertanya, qala famimma yata'awwadun. Lalu apa yang mereka takuti? Dari apa mereka berlindung? Famimma yata'awwadun. Qala, Rasul bersabda, yaqulun, malaikat menjawab pertanyaan Allah, minan nar. Mereka berlindung padamu dari neraka. Kenapa? Ya mereka menyadari jauh dari surga, maka meminta. Dekat dengan neraka, maka sangat takut. Jadi ahli zikir bukan orang yang mengaku pasti jadi ahli surga. Ahli zikir bukan orang yang memandang kita sudah aman dari siksa. Ahli zikir tidak pernah menyombongkan diri, justru semakin merendah. Semakin meningkat kualitas zikirnya, semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah, dan semakin meningkat pula berharapnya kepada Allah. Yata'awwadun minan nar, yas'aluna al-jannah. Mohon perlindungan dari siksa neraka. Memang dosa apa? Orang yang merasa tidak punya dosa, dosanya bertambah terus. Apalagi sampai berkata, dosa apa saya? Itu adalah sombong. Sekian banyak perintah-perintah Allah yang belum dilaksanakan. Bahkan sekian banyak larangan-larangannya masih dilanggar. Apakah masih memandang diri dijamin dengan surga? Saya suka sholat kok. Suka ngaji. Sholat saya benar. Balasan Quran dan Sunnah. Sombong benar itu ya. Sesuai dengan pemahaman diri terhadap Quran dan Sunnah bukan berarti benar di hadapan Allah. Bukan berarti pas dijamin diterima oleh Allah. Kita tidak punya bukti. Sejak kita belajar sholat sampai saat ini, ya tentu kalau dihitung berapa kali, jelas banyak.
Tapi apakah kita punya bukti? Satu saja. Pernah kita lakukan sholat yang diterima oleh Allah. Kita tidak punya bukti. Itu rasa takut harus ditingkatkan. Namun jaga keseimbangan. Rasa harap jangan hilang. Membaca Al-Quran, ada nilainya yang sudah Rasul tegaskan. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Rasul menegaskan siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, nilainya jelas. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tidak ragu. Nilai ada. Namun antara nilai ibadah kita dengan sanksi akibat kita berbuat salah, apakah sejajar atau dosa lebih banyak? Tapi dengan adanya zikir, dengan adanya sholat berkurang, lalu bertambah lagi. Duh, kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, siapa yang akan aman? Siapa yang akan selamat dari api neraka? Zikir tentu diisi dengan rasa harap dan takut kepada Allah. Nah, ketika ditanyakan kepada mereka, famimma yata'awwadzun, mereka memohon perlindungan dari apa? Yaquluna minan nar, memohon perlindungan dari siksa neraka. Lagi-lagi Allah bertanya, wahal ra'auha, mereka takut dengan neraka, apakah mereka sudah pernah melihat? Maka malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha. Enggak ya Allah, belum pernah mereka lihat seperti apa neraka. Cuma sudah pernah mendengar berita dari engkau, disampaikan Rasul, disampaikan para ulama, dibaca dari sekian banyak literatur. Dan Al-Quran sudah berbicara tentang neraka. Maka mereka beriman kepada Quran. Alhamdulillah kita termasuk yang beriman. Kita belum pernah melihat neraka, belum pernah melihat surga. Kita berharap walaupun belum pernah melihat surga, Allah berikan kepada kita kesempatan mencium wanginya surga. Ya, paling penting jauh dari siksa neraka. Seperti apa surga yang akan kita masuki? Yang penting tidak masuk neraka. Hanya dua tempat nanti di akhirat. Surga atau neraka. Lalu ketika ditanya apakah mereka sudah lihat? Jawaban malaikat, belum. Malaikat ditanya lagi, fakaifa law ra'auha. Allah bertanya, bagaimana sekiranya mereka sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, law ra'auha kanu asyadda minha firaran. Sekiranya mereka sudah pernah melihat neraka, pasti mereka akan melarikan diri secepatnya. Tidak menunggu besok, sekarang juga akan menjauh dari hal-hal yang tidak engkau ridhoi, yang tidak membawa kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, akan menjauh dari perbuatan yang membahayakan diri. Asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Rasa takutnya pun akan semakin meningkat sekiranya sudah melihat neraka. Qala, maka Allah berfirman, Rasul bersabda, fayaqul, Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, dengarkan, saksikan, aku sudah mengampuni mereka. Semoga dengan adanya kita mengkaji hadis ini, kehidupan kita senantiasa diisi dengan zikir. Zikir baik diucapkan ataupun tidak diucapkan. Sehingga apabila memang kalbu kita senantiasa ingat kepada Allah, apa yang kita kerjakan dengan tangan akan semakin berkualitas. Ketika kita berbicara dengan sesama hamba Allah, maka kata demi kata pasti punya makna.
Tidak sekedar hanya yang terlihat, yang terdengar. Tapi tentunya yang diyakini kita sampaikan. Umpamanya seorang dokter menyampaikan resep obat, dikasihkan, ini diminum sekian kali, ini sekian kali. Semoga Allah berikan kesehatan. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Sehat jasmani, sehat rohani. Ini hanya sekedar usaha. Kita berusaha diperintah oleh Allah. Maka usaha melaksanakan ibadah. Namun kita tidak beriman kepada usaha. Kita beriman yang menciptakan kita. Dan yang memberikan kepada kita ilmu. Dan yang memberikan kepada kita kesadaran. Pentingnya berusaha. Hasil Allah yang memberi. Yakin ketika seorang dokter berkata begitu atau seorang perawat berkata begitu, akan lebih berkesan dibanding dengan ustadz yang bicara. Karena memang ustadz bicara ya di masjid atau di majlis ta'lim, tidak sedang dalam keadaan kondisi betul-betul merasakan apa yang dialami. Insya Allah akan lebih berkualitas, lebih bermakna. Ya, sebagaimana kalau para ustadz melarang merokok, ya kadang-kadang didengar, kadang-kadang enggak. Tapi kalau dokter melarang, langsung dipatuhi, ditaati. Yaqulu malakun minal malaikah. Salah satu dari malaikat berkata, Fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, itu memang ahli zikir begitu banyak. Tapi di tengah-tengah mereka ada yang tidak berniat zikir ke situ. Cuma numpang duduk, numpang hadir di situ. Taruhlah sekarang umpamanya di Al-Islam senantiasa diperdengarkan suara tausiah, suara Al-Quran. Zikir, diajak zikir. Lingkungan zikir. Tapi ada yang, cuek-cuek aja nggak perhatian. Pokoknya aku mau berobat, nggak mikirin yang lain-lain. Insya Allah dengan datangnya ke Al-Islam, punya nilai tambah. Tidak datang kepada satu lembaga kesehatan yang menyekutukan Allah. Tapi lembaga kesehatan yang bertauhid. Akan berpengaruh buat orang seperti ini. Lingkungan itu akan berpengaruh. Ini kalimatnya, fihim fulanun laisa minhum. Di sana di tempat ahli zikir itu ada orang yang bukan tujuan untuk berzikir. Innama ja'a lihajatin. Dia itu keperluan lain. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Selama memang di sana adalah ahli zikir, senantiasa mengingatkan semua, lingkungannya betul-betul mengantarkan zikir, maka yang duduk-duduk di situ yang tidak mau berzikir, yang tidak benar berzikir, dapat manfaatnya. Subhanallah. Inilah pentingnya kita. Di samping memang dalam waktu-waktu tertentu kumpul untuk berzikir, dan kita dimanapun berada, kita isi dengan zikir. Apa sih zikir itu? Sangat luas makna zikir. Ini hadis sebetulnya ada dua versi. Ya. Ini saya baca lagi satu lagi hadis tadi riwayat Bukhari. Sekarang riwayat Muslim. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yatatabba'una majalisa dzikri fa idza wajadu majlisan fi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama. Beda dengan yang tadi sedikit. Allah menugaskan sejumlah malaikat yang terus berjalan mencari majelis-majelis zikir.
Mari kita jadikan dimanapun kita berada sebagai majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan fi dzikrun qa'adu ma'hum. Bila ditemukan ada satu majlis di situ disebut-sebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, disebut-sebut nama Rasulullah, baca salawat dan salam kepadanya, maka qa'adu ma'ahum, malaikat ikut duduk bersama mereka. Fahaffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim. Satu sama lain antara sesama malaikat, ini sesama malaikat ya, saling membentangkan sayapnya sehingga mungkin berlapis-lapis ya. Hatta yamla'u ma bainahum bainas sama'id dunya, sampai memenuhi antara mereka dengan langit. Fa idza tafarraqu. Nah, di sini kalimatnya fa idza tafarraqu, apabila sudah selesai ahli zikir dan malaikat pada pergi, araju wa sa'idu ila sama. Malaikat pergi menuju langit. Qala fasa'alahum Allah azza wa jalla wa bihim min aina ji'tum. Malaikat menuju Allah dan Allah bertanya, dari mana kalian? Kalau tadi tidak ada kalimat dari mana, tapi langsung Allah bertanya kepada mereka, ma yaqulu ibadi. Kalau di sini min aina ji'tum. Fayaqulun ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmanunaka wa yas'alunak. Kami datang dari kelompok manusia yang berzikir di muka bumi, fil ardi. Kami dari kunjungan ya, jikna datang dari hamba-hambamu di muka bumi, bertasbih, bertakbir, bertahlil, tahmid, dan mereka menyampaikan permohonan padamu. Apa yang mereka minta? Yas'alunaka jannatak. Sampai seperti yang tadi hingga akhir. Kemudian Allah berfirman, qalu, dan malaikat berkata, qalu wa yastaghfirunaka, mereka mohon ampun padamu. Maka Allah berfirman, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu. Aku ampuni mereka dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Tapi tidak disebutkan kapan waktunya ya. Yang jelas mereka minta sudah tersedia apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku lindungi mereka dari hal-hal yang mereka takuti. Qala fayaqul rabbi fihim fulanun abdun khatta. Tapi di tengah-tengah mereka ada seorang hamba yang selalu berbuat salah. Inama marra fajalasa ma'hum. Dia cuma lewat, ikut duduk-duduk. Fayaqulu, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, buat dia juga ku ampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Karena itu adalah merupakan satu kaum yang akan memberikan manfaat buat siapapun yang duduk di tengah-tengah mereka. Ya, dengan memperhatikan dua hadis ini, kita dapat meyakini bahwa semua majelis zikir suka dihadiri malaikat. Memperhatikan semua anggota majelis. Mereka pun menyampaikan apa yang mereka saksikan pada saat zikir berlangsung, dan setelah majelis usai, maka malaikat pun kembali melaporkan kepada Allah sesuai dengan yang ditanyakan kepada mereka. Sesuai dengan informasi malaikat yang saat ditanya, bahwa majlis zikir tersebut digunakan untuk memohon nikmat surga, berlindung dari neraka. Hal ini memberi makna bahwa berdoa adalah bagian dari zikir. Berdoa adalah zikir. Baca Quran adalah zikir. Baca tasbih zikir. Menyampaikan tausiah adalah zikir. Alangkah baiknya jika kita menyampaikan permohonan dimulai dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lafaz zikir lainnya. Tadi sebutkan kan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sangat penting kita ambil pelajaran bahwa ketika kita mau menyampaikan permohonan kepada Allah, ungkapan tahmid atau tasbih. Ada tahmid yang mengagumkan malaikat, yaitu ketika seseorang mengatakan, Ya Rabbana lakal hamdu.
kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi Engkau. Kami nyatakan pujian bagi Engkau sebanyak sesuai dengan kedudukan-Mu, atau senilai dengan kedudukan-Mu. Oh, tidak ada batasannya. Ketika mengucapkan kalimat tahmid tadi, kama yang bagi, kami memuji Engkau sebagaimana layaknya Engkau mendapatkan pujian pada posisi menempati kemuliaan yang tak terhingga, keagungan yang tak terhingga. Maka ketika seorang mengatakan begitu, malaikat nyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu membaca kalimat-kalimat sebagaimana Engkau tugaskan aku untuk mencatat amal mereka. Tapi ini gimana mencatatnya ya Allah? Karena mereka mengatakan segala puji bagi Engkau, pujian sesuai dengan selayaknya Engkau, keagungan Engkau, kemuliaan Engkau. Ya, gimana ngukurnya? Kami nggak bisa ngukur. Maka Allah berfirman, catat saja apa adanya. Nanti aku yang langsung menilainya. Pada saat tiba waktunya untuk bertemu dengan aku. Allahu Akbar. Berarti kalimat Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik penting untuk sering kita baca, kita tingkatkan rindu bertemu Allah untuk mendapatkan nilai bacaan tersebut. Dalam hadis diterangkan bahwa Allah bertanya kepada malaikat tentang keinginan semua hamba-Nya yang berzikir. Padahal Allah Maha tahu terhadap semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang terlihat atau yang tersembunyi. Untuk apakah dia bertanya? Untuk kita ketahui jawaban malaikat yang merupakan informasi dan motivasi bagi kita agar menjadikan zikir dan doa sebagai aktivitas harian. Dengan mendengar jawaban malaikat, kita semua meyakini dan merasakan betapa mulianya majlis zikir di hadapan Allah. Semua hamba yang hadir dalam majlis tersebut mendapat perhatian khusus dari Allah dan malaikat. Ini adalah majlis zikir secara umum. Bagaimana dengan majlis zikir yang menikmati hidup bersama Al-Quran? Majlis zikir dengan Al-Quran, sejak sebelum malaikat tiba, mereka sudah berhubungan langsung dengan Allah. Mereka mendengar Allah berfirman kepada mereka. Mereka berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya. Mereka menyampaikan permohonan kepadanya dengan menggunakan bahasa terindah yang diambil dari firman-Nya. Setelah malaikat tiba dan menaungi ahli zikir tersebut, maka suasana semakin menakjubkan. Karena kehadiran malaikat berarti kehadiran makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Jadi, berzikir adalah yang sangat mulia, yang sangat Allah cintai, dan berzikir adalah ibadah yang sangat Allah cintai, dan berdoa adalah zikir yang membuktikan kerendahan diri hamba di hadapan pencipta yang maha kuasa. Ya, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an menempati kedudukan yang sangat mulia karena sedang berdialog langsung dengan zat yang maha pencipta, yang maha mulia, serta menggunakan bahasa yang istimewa di atas semua bahasa makhluknya. Semua doa dari Al-Quran pasti bermakna bagi pembaca meski tanpa disertai dengan pemahaman selama dia membaca dengan ikhlas. Jika ada yang bertanya, bagaimana seseorang dikatakan berdoa kalau dia tidak memahami maknanya? Boleh itu bertanya begitu. Pertanyaan ini boleh diajukan untuk doa selain doa dari Al-Quran. Doa dari Al-Quran berbeda dengan doa lainnya. Berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran adalah zikir melalui lisan dan kalbu. Sungguh Allah Maha tahu apa yang diperlukan hambanya. Meski dia sendiri tidak mengungkapkan isi hatinya. Sungguhnya Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Kalau orang membaca Al-Quran dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, pas yang dibaca adalah doa,
tapi nggak ngerti. Allah perhatian kepada hamba tersebut, yang dia perlukan Allah sediakan. Walaupun dia tidak tahu, apalagi minta, tahu aja enggak. Tapi karena dia berzikir dengan menggunakan lafaz-lafaz dari Allah, Allah curahkan padanya kesayangan, kecintaan padanya. Apalagi kalau sudah sampai menjadi kesibukan harian, komunikasi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi nikmat hidup bersama Al-Quran. Ya, buku ini yang tadi saya perlihatkan, judulnya adalah 99 Munajat bersama Al-Quran. Tafsir tematik, tadabbur ayat-ayat doa dan ruqyah. Saya kasih nama 99 Munajat. Itunya bukan 99 ya, lebih banyak. Karena dalam satu doa ada 3 ayat, ada yang 7 ayat. Tapi saya kasih nama 99 karena angka 9 angka tertinggi. Dan Rasul juga menggunakan untuk nama Allah 99. Artinya angka tertinggi. Wallahu alam berapa nama Allah yang sebenarnya. Rasul pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita lak ala nafsik au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon padamu dengan menggunakan nama-namamu yang engkau tetapkan untuk engkau, yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu, yang engkau turunkan melalui kitabmu, dan yang engkau rahasiakan hanya engkau yang maha tahu. Berarti jumlah nama Allah enggak terbatas. Dan Rasul menggunakan istilah 99. Maka ya saya gunakan angka 99 ini bukan dalam arti yang matematik ya. Ini adalah ya, buku ini agak tebal sampai mencapai 600 halaman. Walaupun doanya sih ya mungkin kalau dikumpulkan cukuplah 5 halaman. Namun isi buku ini di samping memang ya mengungkap ayat-ayat Al-Quran yang berisi doa, tapi juga disampaikan sebahagian tafsirannya dan juga tadaburnya. Kita ambil contoh umpamanya, kita lihat ya, ini harus saya ambil dari halaman berapa ya? Ya, acak aja lah. Nah, ini umpamanya surat Al-A'raf ayat 143. Ayatnya berbunyi, oh ini doa Nabi Musa ya. Nah, ada keterangan pelajaran dari ayat, kemudian ada munajat. Ya, munajatnya agak panjang. Ya, seperti inilah semua ayat yang saya tampilkan di sini. Ada doanya, ada keterangannya, lalu ada munajatnya. Hamba-hamba Allah karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Insya Allah, lain kesempatan kita lanjutkan. Untuk sementara, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.